Selamat pagi, saya Teresia Borus Tanggang dan kawan saya Putri Siak Cahyani. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengelolaan limbah B3. Definisi limbah B3 berdasarkan Bapedal tahun 1995 ialah setiap bahan sisa limbah atau suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau disingkat dengan B3 karena sifat toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik itu secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. Menurut PP nomor 18 tahun 1999, yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Limbah B3 dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya, yaitu limbah B3 padat, limbah B3 cair, dan limbah B3 gas. Limbah B3 padat. Limbah B3 padat adalah sisa hasil kegiatan industri ataupun aktivitas domestik yang berbentuk padat. Contohnya adalah limbah medis, limbah dari industri, limbah laboratorium, dan lain sebagainya seperti baterai, cat, pestisida, obat-obatan, hingga radioaktif. Limbah padat B3 sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia karena memiliki dampak lebih masif. Penanganan limbah B3 padat. Yang pertama, pengumpulan dan pengangkutan. Pengumpulan dan pengangkutan bertujuan untuk memudahkan pemindahan limbah dari tempat tertentu atau berbagai sumber timbulan limbah sehingga limbah tersebut sampai ke tempat tujuan atau TPS. Yang kedua, penyimpanan. Penyimpanan bertujuan untuk menjaga limbah agar tidak terjadi perubahan yang tidak dikehendaki, misalnya mencegah pembusukan, perubahan warna, dan lain-lain. Fasilitas yang digunakan juga harus memenuhi standar tertentu. Yang ketiga, pra-pengolahan. Pra-pengolahan biasanya diikuti dengan pemisahan atau separation dan minimasi ukuran atau size reduction. Tujuan dari pra-pengolahan adalah meningkatkan efektivitas dari pengolahan limbah selanjutnya. Lalu yang terakhir, pengolahan. Pengolahan limbah B3 padat. Pengolahan limbah padat dibagi menjadi dua pilihan alternatif, yaitu pertama, pengolahan secara termal. Secara termal dapat mengurangi massa 70 hingga 80% dan volume 80 hingga 90%. Proses termal bersifat relatif lebih handal atau robust dan lebih efisien dalam mengkonversi berbagai bahan serta memberi peluang untuk memproduksi bahan bakar seperti etanol, alkohol campuran oksigenat, hidrokarbon termasuk bensin, solar, dan gas sintesis. Kedua, penumpukan. Penumpukan dapat berupa open dumping atau sanitary landfill. Sanitary landfill adalah penggunaan lahan uruk yang dilapisi tanah liat dan plastik dalam menimbun tanah. Dan hasil dari sanitary landfill ini adalah gas metana yang dapat dihasilkan sebagai bahan bakar alternatif. Sedangkan penimbunan terbuka adalah cara menimbun sampah organik atau terurai oleh mikroorganisme yang terdapat di tanah. Limbah B3 cair. Kategori limbah cair. Limbah cair dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, limbah cair domestik ialah hasil buangan dari rumah tangga, misalnya air sabun, air deterjen. Yang kedua, limbah cair industri adalah air buangan sisa pewarnaan kain, air dari industri, pengolahan makanan, contohnya limbah air tahu. Pengelolaan limbah B3 cair. Yang pertama yaitu penyaringan atau screening dan pengelolaan awal. Pada tahap ini pengelolaan limbah cair ditangani dengan proses fisik. Tujuan dari proses ini adalah pemisahan partikel atau kotoran berukuran yang relatif besar dari limbah cair. Tujuan penyaringan adalah memudahkan proses pengolahan air limbah. Yang kedua yaitu pengendapan.
Setelah melewati tahap pengolahan awal, proses pengendapan dibutuhkan sehingga zat tersuspensi pada air limbah yang berpotensi untuk membentuk endapan yang dapat mengganggu proses selanjutnya dapat dicegah. Yang ketiga, pengelolaan sekunder. Tahapan ini menggunakan pengolahan secara biologis yang melibatkan suatu mikroorganisme yang dapat berperan sebagai pengurai bahan organik dari air limbah tersebut. Umumnya pengelolaan sekunder menggunakan Active-Phase Sludge Treatment Ponds Trickling Filter. Yang keempat, pengolahan tersier. Zat berbahaya yang tidak dapat dimurnikan oleh proses sebelumnya tentunya dapat menjadi pencemaran bagi lingkungan. Zat yang berbahaya yang dimaksud ialah nitrat fosfat. Pada proses ini meliputi berbagai rangkaian proses kimia dan fisika, misalnya penyerapan dengan karbon aktif dan lain-lain. Yang kelima, desinfeksi atau pembunuhan kuman bertujuan untuk membunuh atau mengurangi mikroorganisme patogen yang ada di limbah cair. Mekanisme desinfeksi dapat secara kimia, yaitu dengan menambahkan senyawa atau zat tertentu atau dengan perlakuan fisik. Lumpur atau sludge. Lumpur adalah residu dari pengolahan limbah cair yang berasal dari hasil pengendapan materi padatan solid. Di dalam unit-unit pengolahan, dengan kata lain, sludge merupakan zat tersuspensi yang dilakukan dari pemisahan limbah cair berbentuk cairan dengan materi yang berukuran besar. Lumpur yang dihasilkan dari sistem pengolahan air limbah dibedakan atas lumpur kimia fisika dan lumpur biologi. Lumpur kimia fisika berasal dari pemisahan dan hasil perlakuan proses fisika kimia, sedangkan lumpur biologi berasal dari perlakuan biologi. Selain adanya zat pencemaran dan bau yang ditimbulkan yang dapat mencemari lingkungan, pengolahan lumpur bertujuan untuk mengurangi volume lumpur dengan cara pemisahan fase berbentuk cair dari lumpur sebelum sampai ke tahap pembuangan. Hal ini bertujuan agar mempermudah proses pengangkutan air dari dalam lumpur sebelum dibuang agar mempermudah masalah pengangkutan. Selanjutnya, limbah B3 gas. Limbah gas adalah limbah yang mengandung zat pencemar seperti partikel-partikel bahan padatan atau cairan yang ukurannya sangat kecil. Sebagai contoh adalah limbah gas dari pabrik seperti asap dan debu. Contoh limbah gas adalah gas karbon monoksida, nitrogen oksida, karbon dioksida, metan, klorin, dan lain-lain. Keberadaan gas ini tentunya cukup berbahaya sehingga dibutuhkan suatu penanganan tertentu. Penanganan limbah gas dapat dilakukan dengan cara mengontrol emisi gas buang dan menghilangkan materi partikulat dari udara pembuangan. Cara mengontrol emisi gas buang misalnya dengan cara desulfurisasi. Sebagai contoh, gas sulfur oksida dapat dihilangkan dengan cara ini menggunakan filter basah. Selain filter basah, cara lain dalam mengontrol emisi gas buang dapat juga dilakukan dengan pengaturan suhu pembakaran atau dengan pemasangan alat pengubah katalitik sehingga proses pembakaran sempurna. Selain mengontrol gas emisi buang, menghilangkan materi partikulat dari udara pembuangan juga bisa menjadi pilihan. Metode ini dapat dilakukan dengan pemasangan filter udara, pengendap siklon, filter basah, dan pengendap sistem gravitasi. Tujuan dari pemasangan alat ini ialah membersihkan udara secara cepat sehingga efluen berupa gas lebih bersih. Penerapan sistem pengolahan limbah B3. Penerapan sistem pengolahan limbah harus disesuaikan dengan jenis dan karakterisasi dari limbah yang akan diolah dengan memperhatikan 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, biaya pengolahan murah. Yang kedua, pengoperasian dan perawatan alat mudah. Yang ketiga, harga alat murah dan tersedia suka candang. Yang keempat, keperluan lahan relatif kecil dan bisa mengatasi permasalahan limbah tanpa menimbulkan efek samping terhadap lingkungan. Teknologi pengolahan. Terdapat banyak metode pengolahan limbah B3 di industri.
Tiga metode yang paling populer diantaranya ialah chemical conditioning, solidification atau stabilisation, dan incineration. Chemical conditioning, salah satu teknologi pengolahan limbah B3 ialah chemical conditioning. Tujuan utama dari chemical conditioning ialah 1. Menstabilkan senyawa-senyawa organik yang terkandung di dalam lumpur. Yang kedua, mereduksi volume dengan mengurangi kandungan air dalam lumpur. Yang ketiga, mendestruksi organisme patogen. Yang keempat, memanfaatkan hasil samping proses chemical conditioning yang masih memiliki nilai ekonomi seperti gas metanol yang dihasilkan pada proses digestion. Yang kelima, mengkondisikan agar lumpur yang dilepas ke lingkungan dalam keadaan aman dan dapat diterima lingkungan. Chemical conditioning terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, concentration technique. Tahapan ini bertujuan untuk mengurangi volume lumpur yang akan diolah dengan cara meningkatkan kandungan padatan. Alat yang umumnya digunakan pada tahapan ini ialah gravity thickener dan solid bowl centrifuge. Tahapan ini pada dasarnya merupakan tahapan awal sebelum limbah dikurangi kadar airnya pada tahapan dewatering selanjutnya. Walaupun tidak sepopuler gravity thickener dan centrifuge, beberapa unit pengolahan limbah menggunakan proses flotation pada tahapan awal ini. Yang kedua, treatment, stabilization, dan conditioning. Tahapan kedua ini bertujuan untuk menstabilkan senyawa organik dan menghancurkan patogen. Proses stabilisasi dapat dilakukan melalui proses pengkondisian secara kimia, fisika, dan biologi. Pengkondisian secara kimia berlangsung dengan adanya proses pembentukan ikatan bahan-bahan kimia dengan partikel koloid. Pengkondisian secara fisika berlangsung dengan jalan memisahkan bahan-bahan kimia dan koloid dengan cara pencucian dan destruksi. Pengkondisian secara biologi berlangsung dengan adanya proses destruksi dengan bantuan enzim dan reaksi oksidasi. Proses-proses yang terlibat pada tahapan ini ialah lagoning, anaerobic digestion, aerobic digestion, heat treatment, polyelektrolit. Yang ketiga, flocculation, chemical conditioning, dan elutriation, dewatering and drying. Dewatering and drying bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kandungan air dan sekaligus mengurangi volume lumpur. Proses yang terlibat pada tahapan ini umumnya ialah pengeringan dan filtrasi. Alat yang biasa digunakan adalah drying bed, filter press, centrifuge, vacuum filter, dan belt press. Yang keempat, disposal. Disposal ialah proses pembuangan akhir limbah B3. Beberapa proses yang terjadi sebelum limbah B3 dibuang ialah pyrolysis, wet air oxidation, dan composting. Tempat pembuangan akhir limbah B3 umumnya ialah sanitary landfill, cropland, atau injection well. Solidification atau stabilization. Di samping chemical condition, teknologi solidification atau stabilisation juga dapat diterapkan untuk mengolah limbah B3. Secara umum, stabilisasi dapat didefinisikan sebagai proses pencampuran limbah dengan bahan tambahan atau adiktif dengan tujuan menurunkan laju migrasi bahan pencemaran dari limbah serta untuk mengurangi toksisitas limbah tersebut. Sedangkan solidifikasi didefinisikan sebagai proses pemadatan suatu bahan berbahaya dengan penambahan adiktif. Kedua proses tersebut seringkali terkait sehingga sering dianggap mempunyai arti yang sama. Proses solidifikasi atau stabilisasi berdasarkan mekanismenya dapat dibagi menjadi 6 golongan, yaitu yang pertama, macroencapsulation, yaitu proses di mana bahan berbahaya dalam limbah dibungkus dalam matriks struktur yang besar. Yang kedua, microencapsulation,
yaitu proses yang mirip macroencapsulation, tetapi bahan pencemar terbungkus secara fisik dalam struktur kristal pada tingkat mikroskopik precipitation. Yang ketiga, adsorpsi, yaitu proses di mana bahan pencemar diikat secara elektrokimia pada bahan pemadat melalui mekanisme adsorpsi. Yang keempat, absorpsi, yaitu proses solidifikasi bahan pencemar dengan menyerapkannya ke bahan padat. Yang kelima, detoxification, yaitu proses mengubah suatu senyawa beracun menjadi senyawa lain yang tingkat toksisitasnya lebih rendah atau bahkan hilang sama sekali. Yang keenam, teknologi solidifikasi atau stabilisasi, umumnya menggunakan semen, kapur atau CaOH2, dan bahan termoplastik. Metode yang diterapkan di lapangan ialah metode in-drum mixing, in-situ mixing, dan plant mixing. Peraturan mengenai solidifikasi atau stabilitasi diatur oleh Bapedal. Insinerasi, teknologi pembakaran incineration. Insinerasi adalah alternatif yang menarik dalam teknologi pengolahan limbah. Insinerasi mengurangi volume dan massa limbah hingga sekitar 90% volume dan 75% berat. Teknologi ini sebenarnya bukan solusi final dari sistem pengolahan limbah padat karena pada dasarnya hanya memindahkan limbah dari bentuk padat yang kasat mata ke bentuk gas yang tidak kasat mata. Proses insinerasi menghasilkan energi dalam bentuk panas. Namun, insinerasi memiliki beberapa kelebihan di mana sebagian besar dari komponen limbah B3 dapat dihancurkan dan limbah berkurang dengan cepat. Selain itu, insinerasi adalah nilai kandungan energi atau heating value limbah selain menentukan kemampuan dalam mempertahankan berlangsungnya proses pembakaran. Heating value juga menentukan banyaknya energi yang dapat diperoleh dari sistem insinerasi. Jenis insinerator yang paling umum diterapkan untuk membakar limbah padat B3 ialah Rotyclin, Multiple Head, Fluidized Bed, OPP, Single Chamber, Multiple Chamber, Aqueous Waste Injection, dan Starved Air Unit. Dari semua jenis insinerator tersebut, Rotyclin mempunyai kelebihan karena alat tersebut dapat mengolah limbah padat, cair, dan gas secara simultan. Sekian dari kelompok